Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Herawati dari UPBJJ Bogor. Nah, kali ini teman-teman saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu tentang uji lemak pada makanan. Saya akan melakukan uji lemak terhadap beberapa makanan sehari-hari yang selalu kita konsumsi. Apakah makanan ini mengandung lemak ataupun tidak? Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa sampel makanan yang sudah saya siapkan untuk menguji apakah terdapat lemak di dalam makanan-makanan ini yang sering kita konsumsi. Mari kita lakukan pengamatan bersama-sama. Baiklah, kita akan mulai percobaan ini, yaitu pengamatan tentang uji lemak. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan kali ini adalah air, kemudian susu cair, kemudian minyak, santan, dan ada kemiri, bawang merah, pisang, seledri, bawang putih, sawi putih, keju, tomat, nanas, jeruk, mentega, kacang tanah kering, buncis, dan mangga. Dan media yang akan kita gunakan untuk menguji yaitu kertas sampul buku ya. Kemudian selanjutnya alat tulis dan juga tentu saja tabel pengamatan yang ada di buku BMP Praktikum IPA di SD. Baiklah, yang pertama akan kita lakukan adalah meneteskan air ke atas kertas minyak yang sudah kita beri label air. Selanjutnya kita akan meneteskan susu ke kertas yang sudah kita beri label susu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada santan. Selanjutnya kita teteskan minyak. Selanjutnya pada mentega kita oleskan saja. Buncis. Kemudian kita oleskan jeruk pada kertas yang sudah diberi label jeruk. Selanjutnya kita oleskan seledri. Kemudian buah nanas. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan sawi putih. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan tomat. Begitu juga bawang putih, kacang tanah yang sudah kering, dan yang terakhir kita akan mengoleskan keju. Baiklah, setelah kita melakukan
Kemudian kita akan tunggu sampai semuanya mengering. Waktunya sekitar 10 sampai 20 menit. Kita tunggu. Baiklah, setelah kita tunggu selama 20 menit dan semuanya percobaan kita sudah mengering, kita akan mengujinya dengan mendekatkan dengan cahaya dari lampu senter. Yang pertama kali kita akan cek adalah minyak. Minyak ini tampak ada bulatan di tengahnya. Ini menandakan bahwa minyak mengandung lemak. Selanjutnya yang akan kita amati adalah uji air. Air ini ketika kita dekatkan dengan cahaya senter tidak nampak seperti yang tadi minyak. Ini menandakan bahwa air tidak mengandung lemak sama sekali. Nah, kita akan bandingkan dengan minyak. Air ini tampak tidak ada bekas tadi kita meneteskan airnya ke sini. Namun ketika kita lihat dan perhatikan di kertas yang berlabel minyak ini, kita melihat bulatan di tengah yang menandakan tadi kita sudah meneteskan minyak di kertas ini. Selanjutnya kita akan menguji sawi. Kertas yang berlabel sawi. Kertas yang berlabel sawi ini tampak bersih dan kering. Ini menandakan bahwa sawi tidak mengandung lemak. Kemudian kita akan mengamati kertas yang berlabel kacang tanah. Kertas yang berlabel kacang tanah menunjukkan ada lemak di tengahnya. Tadi kita sudah mengoles kacang tanah di tengah kertas ini dan ini menunjukkan adanya lemak di kacang tanah yang kering ini. Selanjutnya ada kertas yang berlabel tomat. Tadi kita sudah mengoleskan tomat ke kertas ini. Namun di kertas ini tampak bersih tanpa ada lemak, tak terlihat. Berarti tomat tidak mengandung lemak. Selanjutnya kita akan mengamati kertas yang berlabel keju. Nah, ketika tadi kita mengoleskan keju yang kering dan kita tunggu selama 10-20 menit, tampak di sini terlihat bahwa keju mengandung lemak karena di tengah yang kita oles ini terlihat lebih transparan dari area di sekitarnya. Ini menandakan keju mengandung lemak. Selanjutnya pada kertas yang berlabel mangga kita akan amati dan ini tidak tampak ada lemak di tengah. Padahal kita tadi sudah mengoleskan buah mangga mentah di tengah-tengah ini. Berarti mangga tidak mengandung lemak. Selanjutnya kita akan mengamati kertas yang berlabel kemiri. Kita sudah mengoleskan kemiri yang sudah ditumbuk tadi ke tengah kertas ini dan kertas ini menunjukkan transparan. Ini menunjukkan bahwa kemiri mengandung lemak. Selanjutnya kita akan mengamati kertas yang berlabel bawang putih. Kita sudah mengoleskan di bagian, namun tidak tampak ada minyak yang transparan di tengah kertas ini. Ini menunjukkan bahwa bawang putih tidak mengandung lemak. Selanjutnya kita akan mengamati kertas yang berlabel bawang merah. Kita akan mendekatkannya ke lampu senter dan tampak bersih. Kertas ini tidak menunjukkan ciri-ciri adanya lemak. Ini menandakan bahwa bawang merah tidak mengandung lemak.
Selanjutnya, kita akan mengamati kertas yang berlabel nanas. Kita akan mendekatkannya ke area center dan tidak nampak ada transparan dari lemak yang sudah kita oleskan di kertas yang berlabel nanas. Ini membuktikan bahwa nanas tidak mengandung lemak. Kemudian kita akan mengamati kertas yang berlabel seledri dan kertas yang berlabel jeruk. Nah, di dua kertas ini tidak menunjukkan adanya lemak yang sudah kita oleskan dari seledri dan jeruk. Ini menandakan bahwa pada seledri dan juga jeruk tidak mengandung lemak. Selanjutnya, kita akan mengamati kertas yang berlabel pisang dan kertas yang berlabel santan. Kita akan membedakannya, kita akan membandingkan kertas yang berlabel pisang dan berlabel santan. Yang berlabel pisang tampak bersih, padahal kita sudah mengoleskan pisang di tengah kertas ini, dan ini menunjukkan bahwa pisang tidak mengandung lemak. Sebaliknya, kita melihat bulatan yang transparan di tengah kertas yang berlabel santan. Ini menunjukkan bahwa santan mengandung lemak dan pisang tidak mengandung lemak. Kemudian kita akan mengamati kertas yang berlabel susu dan kertas yang berlabel mentega. Nah, pada kertas yang berlabel susu, kita nampak melihat ada bulat transparan di tengah tempat kita tadi meneteskan susu. Ini menandakan susu juga mengandung lemak. Kemudian mentega terlihat jelas bahwa ini mengandung lemak karena terlihat lebih transparan dan lebih lebar. Ini menandakan susu dan mentega mengandung lemak. Yang terakhir, kita akan mengamati kertas yang berlabel buncis. Nah, di kertas yang berlabel buncis ini nampak bersih tanpa terlihat minyak di tengahnya yang sudah kita oleskan tadi buncis. Ini menandakan bahwa buncis tidak mengandung lemak. Baiklah, Ibu Tutor dan juga rekan-rekan mahasiswa, setelah kita mengamati dan melakukan percobaan uji lemak terhadap 18 sampel makanan yang sudah saya uji, nah, hanya beberapa saja makanan dari sampel tersebut yang mengandung lemak. Di antaranya ada santan, kemudian susu, kemudian mentega, kemudian minyak, selanjutnya ada kacang tanah, selanjutnya kemiri, dan yang terakhir keju. Nah, hanya ada 7 sampel makanan saja dari 18 sampel yang saya ambil yang mengandung lemak. 7 sampel ini mengandung lemak dan menunjukkan ciri-ciri lemak pada makanan tersebut. Sedangkan pada 11 sampel makanan lainnya yang terdiri dari pisang, buah-buahan, dan bahan-bahan lain tidak mengandung lemak.